Assalamualaikum, perkenalkan saya Fajar Kurniawan, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar yang akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dalam kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya berada di SMP Sidkia Islamic School untuk melaksanakan PPL praktik pembelajaran inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Satria. Baik, sebelum memulai pelajaran IPS pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik, siapa hari ini yang tidak masuk? Zaidan, Zikri. Oke, Zikri kenapa sakit? Zaidan izin. Oke, baik ya. Hari ini kita akan bahas materi baru pada pagi hari ini, kaitannya dengan hubungan ekonomi dengan konsep yang ada di dalam antar ruang. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ice breakingnya tepuk 1-2. Oke ya. Ice breakingnya tepuk 1-2. Siap semua ya? Siap? Siap. Oke. Baik. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Baik ya. Hari ini kita akan pelajari materi hubungan antar ruang terhadap konsep ekonomi. Ya, Bapak akan berikan kalian pretest terlebih dahulu kepada kalian sejauh mana nanti pengetahuan awal kalian terkait dengan materi ini. Oke, silakan dibuka handphonenya. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di pertemuan hari ini ya, dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kalian pertemuan hari ini akan dapat menjelaskan hubungan ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi konsep ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam secara cermat. Dan yang terakhir, kalian nanti dapat menyajikan hasil diskusi tentang pemanfaatan sumber daya pada kegiatan ekonomi dengan percaya diri serta bertanggung jawab. Oke ya. Kemudian manfaat kalian mempelajari materi ini adalah kalian nanti akan tahu apa sumber daya alam yang ada di Indonesia dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan tepat dan berguna untuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, kemudian teknik untuk penilaiannya nanti ada penilaian
diskusi ya, kemudian dan presentasi. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai. Bapak minta sekarang kalian mengamati gambar infografis yang ada di depan kalian ini. Coba dilihat, diperhatikan. Oke, judulnya apa ini? Melestarikan alam, melestarikan masa depan. Oke. Nah, kita lihat di sini, coba ya, amati dulu. Oke ya. Nah, kita lihat di sini, industri primer berbasis sumber daya alam itu menghasilkan berapa lapangan pekerjaan? Berapa? Hah? 8,8 juta. Oke. Kemudian manfaat atau pendapatan terhadap PDB nasional itu berapa persen dari industri sumber daya alam? 16,6%. Kemudian industri berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan, berapa yang menciptakan lapangan kerja? Ada berapa? Ada 8,6 juta. Kemudian pendapatan terhadap PDB nasional berapa persen? Oke, 13,7%. Baik ya. Jadi itu kita lihat potensi ekonomi digital di Indonesia ya. Nah, kaitan dengan potensi ekonomi digital di Indonesia itu sangat tinggi sekali potensinya. Sekarang banyak sekali startup yang muncul di Indonesia dan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan di sektor ekonomi digital. Nanti ketika kalian lihat datanya di atas, gitu ya, kalian akan cari nanti melalui diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan berikan LKPD kepada kalian, gitu ya. Nah, terkait dengan mengamati contoh pemanfaatan sumber daya alam kegiatan ekonomi, gitu ya. Di sini, misalnya tadi kan ada sumber daya apa? Ada sumber daya pertanian, kemudian ada sumber daya perikanan. Nanti kalian tinggal masukkan di dalam LKPD yang ada di sini ya. Baik, silakan bentuk kelompoknya sama seperti kemarin saja. Oke. Ya, silakan. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar. Terus tadi kita punya 5 kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Hutan. Terus apa lagi? Apa lagi? Laut. Ya, laut. Ya. Kemudian apa lagi? Lahan. Ya, lahan pertanian itu kita sangat luas sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan lahan perikanan itu jelas lebih besar lahan laut kita, sumber daya perikanan kita sangat besar sekali. Oke, untuk mendiskusikannya, Bapak akan bagikan LKPD kepada kelompok kalian masing-masing ya. Oke. Jelasin ya alur kegiatannya apa aja. Sumber daya pertanian tuh alur kegiatannya kayak gimana. Kemudian sumber daya perikanan tuh seperti apa. Ya, ini cari komoditas pertanian terbanyak diekspor sesuai dengan data yang ada di sini ya. Kalian harus bisa membaca data. Kemudian ini juga sama ya. Perikanan. Nah, ini nanti tinggal diisi sesuai dengan apa yang ada di infografis. Kemudian, nah ini juga sama. Ini kalau ini data perikanan unggulan. Kemudian di sini apa saja yang menjadi unggulan di setiap wilayah.
Rumput laut satu. Wilayah penghasil ikan tuna. Ini adalah Ini ada Riau. Riau. Ini Ini udah bisa. ini kan kita bebas Pak. Udah ikut. Ayo tulis Dipaparkan hasil presentasinya. menurut hasil diskusi kami untuk pemanfaatan sumber daya pertanian, yaitu pertama ada produksi. Para petani mulai menanam padi di sawah sampai dengan memanennya. Lalu kedua distribusi. Petani menjual hasil panen ke Saudi atau pengkalak, lalu dijual di pasar-pasar atau toko kelontong, swalayan dan sebagainya. Lalu padi yang sudah menjadi beras dan dijual di pasar atau toko dibeli oleh konsumen. Sedangkan untuk pemanfaatan sumber daya perikanan, pertama untuk produksinya nelayan menangkap ikan di laut atau membudidayakan tambak ikan. Lalu ikan segar didistribusikan ke toko, pasar atau supermarket. Kemudian masyarakat membeli ikan di toko ikan untuk dikonsumsi. Oke, silakan. Pertama adalah rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan domestik. Nomor 2 adalah terumbu karang sebagai wahana rekreasi bahari. 3 adalah mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Komoditas pertanian yang terbaik diekspor adalah bawang merah. Komoditas benih terbanyak yang diekspor adalah benih hortikultura. Komoditas buah terbaik yang diekspor adalah buah mangga. Oke, betul? Betul ya? Oke. Satukan kembali penguatan kita terkait dengan materi ini. Oke ya. Yang ada di sini. Oke, kita lihat di sini komoditas pertanian yang terbanyak diekspor apa? Lihat datanya yang paling banyak apa? Yang bawang merah berapa ton? 5.600 ton. Bentar. Kemudian komoditas benih yang terbanyak diekspor apa? Benih apa? Benih? Oke, benih hortikultura. Ini didistribusikan ke 10 negara di dunia. Sekarang untuk bisa memastikan dan kalian dapat menguasai materi kita pada hari ini, kita akan lihat di post test. Ya, silakan buka handphonenya untuk kalian mengerjakan post test. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara kaya dengan sumber daya alamnya yang kita harus manfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya. Guna apa? Untuk mensejahterakan masyarakat ya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Oke, sekarang Bapak minta kita refleksi apa yang kalian sudah dapatkan tadi. Coba Ersa, tadi kamu sudah mencari apa saja tadi? Apakah sudah jawaban itu sudah terjawab semua atau belum? Sudah ya. Tadi lihat apa aja tadi? Sumbernya di mana aja tadi? Dari Google. Dari buku pakai juga ya? Oke. Kemudian siapa lagi yang mau kasih refleksi? Coba, Noval. Tadi apa ada kesulitannya di mana? Untuk kesulitan tidak ada karena kami secara kelompok bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil dari pembelajaran. Oke, baik. Oke ya, baik. Alhamdulillah kalau semuanya sudah bisa berdiskusi dengan baik. Ya, materi selanjutnya nanti kalian akan membahas tentang sumber daya lain terkait dengan sumber daya modal. Ya, sumber daya modal untuk pertemuan selanjutnya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.